Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hidayah dimanapun berada, apa kabarnya nih hari ini? Kali ini ya kita ketemu lagi di podcast Teh Hangatnya Al-Hidayah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Dan pastinya sahabat Al-Hidayah juga nanti akan dapat, kita semua ya akan dapat ilmu yang bermanfaat juga dari para narasumber kita yang hadir hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke acara podcast pada kali ini, saya Nevi Septianti yang insya Allah akan memandu podcast pada kali ini. Dan jangan lupa sahabat Al-Hidayah untuk like, comment, subscribe YouTube dari YMAH_TV. Jangan lupa di subscribe dan juga Instagram beserta TikToknya kita di @las.alhidayah. Oke, kali ini kita juga kedatangan narasumber yang berbeda. Yang biasanya kita kedatangan narasumber belajar tentang fikih, belajar tentang hadis-hadis. Nah, kali ini Nevi punya narasumber atau kedatangan narasumber yang berbeda nih, yaitu Ustazah Yaya. Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Itu salam ada PAUD banget ya Bu ya. Iya, ada yesnya. Yes. Boleh Bu diulangi lagi. Ibu apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Lebih semangat. Biar semangat, benar. Ibu, alhamdulillah nih setelah kita bikin jadwal besok dan hari ini alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Belajar bareng sama Ibu. Ibu nih for your information nih buat sahabat Al-Hidayah, Bu Yaya ini dulu guru TK-nya Nevi. Dulu tuh kayak gini, sekarang masih kayak gini juga. Alhamdulillah. Awet tua ya. Awet muda. Nggak berubah Ibu nih. Ibu, kegiatan Ibu apa nih? Sehari-hari. Kegiatan saya sehari-hari biasa seperti dulu yang Ibu ajarkan ke Nevi ya. Tahun berapa ya? Ada tahun berapa ya? Tahun berapa? Nevi udah gadis ya? 2003, 2004. 24 tahun, 22 tahun yang lalu deh. Betul. Iya. Waktu Nevi zamannya belajar abatasa, ABCD betul. ya. Nah, betul Bu. Saya sehari-hari ini sekarang pertama pagi-pagi biasalah ibu rumah tangga ya. Kalau sudah jam 7 ke anak-anak TK ya. Kalau udah siang jam menjelang sore biasa anak-anak ngaji ya. Dari mulai TKA, TKQ, sore, maghrib juga menjelang isya anak-anak remaja ya. Tapi sekarang anak remaja alhamdulillah di Mushola Nurul Hidayah itu sangat antusias. Ada yang SMP, ada yang SMA, ada SMK, malah ada yang universitas sudah masih ngaji. Masih gitu, ngaji iya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga saya masih kuliah. Nevi udah lulus, gue masih kuliah ya. Iya, belum selesai ya. Tapi Ibu hebat, maksudnya udah walaupun usia segini masih semangat belajar, masih semangat kuliah. Wah, mudah-mudahan Nevi nanti juga pas kayak Ibu nih masih semangat juga buat belajar. Iya, alhamdulillah. Itu keseharian saya ya sehari-hari. Kalau hari Sabtu biasa ke jamaah majelis taklim ibu-ibu ya. Kalau malam Jumat keliling biasa. Keliling dari rumah ke rumah silaturahmi. Hari Minggu juga masih ada ibu-ibu ya. Berarti emang kesibukannya ngajar di rumah jadi ibu rumah tangga sama ngajar majelis taklim. Iya. Itu setiap hari Bu, rutin? Setiap hari. Kalau ibu-ibu kan seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali kalau ibu-ibu. Kalau TK tiap hari kan, Senin sampai Kamis. Oh, Senin sampai Kamis. Iya, kalau ibu-ibu Sabtu Minggu itu penuh sama ibu-ibu ya. Dari musola ke musola, dari rumah ke rumah keliling. Begitulah. Makanya awet tua apa awet muda? Awet muda tuh, pokoknya mah cantik ya. Tapi saya nggak lupa, lihat Nevi masih begini juga. Masih cabi ya. Iya, masih cabi. Masih cabi. Iya. Berarti kegiatan masih ngajar Bu ya kayak dulu. Tapi kalau dulu kan
waktu Nepi TPA Bu ya, itu kan di musola. Kalau sekarang di mana Bu? Sekarang itu rumah ibu alhamdulillah sudah dijadikan TK ya. Alhamdulillah. Iya, di depan ya, di belakang masih tempat tinggal. Oh berarti Masih emang satu, di iya. situ sekolahnya. Sekarang pindah ke rumah Bu ya? Iya, di rumah. Mudah-mudahan ada rezekinya bisa Amin, ya membuat Allah. TK karena muridnya sangat banyak ya. Banyak Jadi banget, kita Bu, ada banyak pagi banget. siang. TK-nya itu ada pagi ada siang. Iya. Ada pagi sama Iya, siang. pagi sama siang. Itu berapa kelas Bu total? Kalau pagi 3 kelas, jam siangnya itu 3 kelas, jadi 6 kelas karena ruangannya cuma punya 3 ya. Karena keterbatasan tempat jadinya ya seperti itu. Mudah-mudahan aja ada rezeki bisa membuat kelas buat anak-anak. Amin. Iya. Sekalian sama sekolah kali Bu ya. Iya, iya. Benar-benar. Kalau ngaji sih masih karena kepenuhan, TPQ itu ada yang di musola. Oh, Dibawa tapi ke itu musola sebagian. Karena kepenuhan di rumah nggak muat. Di depan itu kan di rumah ada 3 ruangan, depan juga ada 1 ruangan, nggak muat ya. Gurunya ada 6, tetap saya taruh ke musola sebagian. Oh, saking Pagi banyaknya. juga, iya. Padahal di luar itu udah ini Luas. ya, udah luas ya. Iya. Tapi tetap nggak muat Nggak muat karena banyaknya gitu. karena banyak. Iya. Jadi dialihin setengah ke Ke musola. Iya, musola di dalam sama di luar juga. Di latar. Tapi menarik sih Bu, kayak tadi yang remaja, SMA, terus yang kuliah, biasanya Iya. kan anak-anak segede gitu Iya. ya, jarang mau gitu Bu Iya. ngaji gitu. Ah apa sih ngaji gitu, maksud bisa kok gue di rumah gitu. Kok di Iya. sana bisa sih Bu, maksudnya ayo ngaji gitu. Itu Iya. emang ibu yang membuat biar anak-anak tuh ayolah ngaji gitu, atau emang mereka sendiri Iya. gimana Bu? Pertama emang itu kan anjuran dari pemerintah harus maghrib mengaji ya Pak. Jadi diadakan maghrib mengaji karena siangnya itu banyak anak-anak yang sekolah. Jadi maghribnya mengaji. Mungkin karena anak-anak itu saya itu sebagai teman ya. Kalau ngaji itu saya itu nggak menganggap anak-anak itu sebagai murid saya, tidak ya. Karena emang anak-anak itu teman saya gitu. Sama anak-anak ya anak TK misalkan teman saya seperti anak TK gitu. Kalau di remaja ya saya seperti anak remaja, anak-anak bisa curhat sama saya. Anak SMA apalagi ya, oh, Bu gimana gini Bu gitu. Tapi tetap dia hormat gitu kan, selain sebagai guru gitu. Anak-anak nggak ada yang ngelunjak sama saya. Anak yang SMA juga alhamdulillah ya seperti teman aja gitu. Malah anak yang sudah kerja Pak, Mbak Nepi sekarang tuh masih suka ngaji walaupun seminggu sekali. Bu saya libur, saya mau ngaji, saya ayo ajar bantuin ibu ngajarin yang kecil-kecil gitu. Jadi anak itu kayak temen gitu. Iya. Jadi nggak merasa guru saya gitu kan. Harus bagaimana enggak. Jadi biasa aja. Jadi kayak teman-teman aja gitu. Kayak ngajar tuh kayak teman. Jadi anak pada semangat. Jadi mereka nyaman gitu Bu ya, nyaman, ngajinya mungkin. nyaman gitu. Iya. Karena kan kalau misalnya ada gurunya yang ayo harus hormat sama saya gitu. Enggak, iya. gitu ya. Justru kayak gitu anak-anak justru kayak males gurunya kayak gitu gitu. Tapi kan tapi ya Allah dari mana banyak jauh-jauh malah ngaji di rumah. Kayak gitu yang SMA itu. percaya Bu, karena waktu kesana kemarin silaturahmi juga ke tempatnya Ibu, itu TK-nya bener-bener rame banget. Mamanya rame banget nungguin. Tapi kalau mamanya sih kalau udah masuk sekolah nggak ada nungguin, suruh Nggak pulang nungguin, ya. ya. Itu pas Nepi datang itu pas ngantar. Oh, Pas ngantar iya, pantes ngantar rame langsung banget pulang. ya. Iya. Oh, Jadi iya, ngantar iya. pulang. Pas belajar mah tidak ada orang tua yang menunggu. Oh, karena emang nggak boleh. Tidak boleh. Jadi tidak boleh ditunggu anak yang sudah masuk, ibu-ibu harus pulang. Kecuali yang ngaji. Karena ngaji kadang orang tuanya ikut ngaji, Mbak Nepi. Oh, Iya. gitu. Ibu-ibu nih yang TK ini kan ditungguin. Alif keluarnya dari apa? Misalkan kata bu gurunya. Dari bibir gitu kan. Kan ibu-ibunya saya tanya, Ibu Alif keluarnya dari apa gitu misalkan. A gitu kan. A dari mana? A gitu kan. Dari pangkal tenggorokan gitu. Jadi orang tua yang bengong saya tanya, Bu Alif keluarnya dari apa gitu, maronya gitu kan. Dia ngejawab, subhanallah ikut ngaji orang tuanya kalau yang kecil-kecil. Masya Allah. Iya, jadi kita anggap teman juga. Sama orang tua Iya, enggak. kalau yang sore yang ngaji ya, kalau yang TK tidak boleh ada ibu-ibu yang menunggu. Oh, Biar belajar mandiri. tapi tetap ya Bu ya, ketika pembelajaran selesai orang tua Dijemput, menjemput gitu. Ketika Iya. belum datang anaknya suruh nunggu Iya. dulu gitu. Oke.
Seru banget sih. Jadi pengen ngaji. Jadi pengen TK lagi. Jadi pengen TK lagi sama Iya. ibu. Tapi bener sih Bu, Nevi tuh sebelum sekolah TK ke swasta itu Iya. bisa baca Quran, bisa baca Iqra sama Baca baca tulis, tulis itu iya. di TPQ-nya ibu gitu. Iya, makanya Nevi sekarang harus jadi pengganti ibu dong. Nevi Amin. juga harus bisa ngajarin. Benar, Ntar benar, ibu Bu. lama-lama kan tua, harus ada penggantinya ya. Jadi ya Nevi lah. Amin. Sempet Bu, sempet Iya. waktu di rumah kemarin. Iya. Kedepannya Cuman- juga. Nanti ngajarin buat anaknya deh. Amin bener Bu. Oke, kita ke podcast Bu. Tadi Iya. kita udah ngobrolin kesehariannya ibu, kegiatannya ibu, Iya. ngajar, Iya. ngajar majelis taklim, Iya. jadi ibu rumah tangga yang Iya. masak, nyapu, ngepel, nyuci piring. Emang tugas ibu-ibu itu ya. Iya, Yang tapi tidak Nevi bisa juga gitu dipisahkan. Bu, Nevi juga gitu di rumah. Harus belajar dong. Iya, benar. Nanti kalau udah calonnya harus sudah bisa. Benar. Tadi udah ngejelasin juga kegiatan ibu, rumah Iya. tangga, ngajar. Sekarang kita ngobrol ke podcastnya. Iya, oke. Iya. Podcast kita nih kali ini, sahabat Al-Hidayah, itu temanya adalah mendidik anak di era digital. Iya. Sekarang kan lagi banyak-banyaknya, lagi apa ya? Handphone lah. Iya, handphone, iya. Handphone, tablet, Iya. tab lah. Iya. Anak-anak tuh bukan cuma kita Bu ya, Iya. bukan cuma anak-anak gitu, kita Ibu-ibu. juga gitu. Kayaknya kalau mau nyapu lihat handphone dulu Iya. baru nyapu Iya. gitu. Iya, Tapi Ibu benar. gitu juga, gitu. Iya juga? dong. Iya. Oh, Saya juga sama. Oh sama. Habis sholat lihat HP. Habis sholat, sebelum sholat lihat HP dulu. Bangun tidur yang lihat HP. handphone. Oh, iya. Iya gitu. Enggak, bukan anak-anak aja. Benar, Cuman benar, harus benar. dibatasi aja sebetulnya ya. Ya. Gimana sih Bu, maksudnya tanggapan Ibu gitu di era sekarang, apalagi Ibu kan lebih ngajar anak usia dini gitu. Iya. Gimana tuh Bu tanggapan Ibu di era sekarang yang anak-anak tuh, aduh nggak bisa lepas dari gadget gitu. Iya. Silakan. Baik, anak usia dini itu emang tidak bisa dipisahkan ya sama Gadget, iya, handphone gitu. handphone lah. Di zaman Handphone. era digital sekarang ini anak-anak dari usia dini baru setahun 2 tahun juga emang anak sudah diperkenalkan tuh kan sama orang tuanya. Betul, Makanya kan kita sebagai orang tua nih, saya sebagai pendidik harus apa ya? Harus bisa juga memberikan pembatasan kepada anak tentang digital ini gitu kan. Apalagi kita harus memberikan kepada orang tua supaya di rumah juga, mungkin kalau di sekolah kan anak tidak megang HP ya. Kalau di rumah nih, anak pulang sekolah pasti HP. Anak mau tidur pasti HP. Mungkin berhentinya karena kalau tidur aja ya. Jadi kita harus bisa membatasi. Membatasinya seperti apa? Kita harus bisa ngobrol sama anak-anak. Harus bisa memberikan pengertian gitu kan. Dan kasih juga HP ini gitu, alat digital ini untuk yang positif-positif. Jadi sesuai dengan kebutuhannya gitu kan. Kembang anak, bertumbuhnya anak dari HP itu gitu kan. Apa saja gitu kan. Bisa itu ada positifnya. Banyak positifnya gitu kan. Karena zaman sekarang anak-anak itu tidak bisa dipisahkan dari digital ya. Karena itu juga buat pertumbuhan anak juga. Tetapi kita sebagai orang tua, saya sebagai guru juga harus ada yang namanya ngobrol sama orang tua, wali murid. Bagaimana nih supaya anak kita itu tidak terlalu megang HP, sudah menjadi kecanduan. HP kalau tidak dikasih HP nangis. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang seperti itu. betul, Bu. Anak lupa nih, misalkan HP nih. HP gitu kan. Nah, sedangkan dia ya begitulah seperti itu. Jadi anak itu udah ketergantungan sama HP. Bisa dari seperti ini. HP ini untuk apa nih? Untuk positifnya dari nyanyi-nyanyi Islami gitu Ya, kan. betul, Iya, betul. Islami, cerita-cerita Islami ya. Nama-nama Nabi dikasih dari anak buat anak ya. Itu aja ya. Oh, Mungkin. berarti memang nggak bisa dilepaskan Bu ya. Iya. Gadget itu dari anak-anak Iya. gitu. Karena ada beberapa dampak positifnya Iya. juga gitu. Iya, Nggak betul. nggak selalu dan nggak melulu. Ya memang sih nggak mempungkiri juga banyak hal negatifnya Bu ya. Iya, banyak iya. Positifnya juga banyak. Tapi positifnya juga Ah, ada gitu. Kayak
anak bisa sholawatan dari YouTube. Baca Quran gitu. juga bisa dari situ, dari HP ya. Ya, benar. Berarti memang nggak bisa dilepaskan. Nggak bisa dilepaskan, tapi nggak bisa dilepaskan. Jadi HP itu buat anak, baru buat anak ya, buat orang tua juga sama gitu. Pasti nyari HP. Tetapi kita sebagai orang tua harus bisa membatasi. Dan HP-nya juga untuk anak usia dini itu seperti apa yang dia tonton. Oh gitu. Iya, jadi orang tua nih, sebagai orang tua kita harus betul-betul mendampingi anak selama anak megang HP. Apa yang dilihat nih sama anak? Apa yang dilihat, apa yang ditonton, arahkan sama orang tua gitu. Oh nih baca sholawat, mau tidur setelahkan sholawat, mau ngaji sholawat, buat nonton misalkan, oh ada cerita Nabi nih, senang seru, cerita Nabi yang kartun gitu kan lebih suka ya. Gitu. Jadi dampak positifnya, ada dampak negatifnya juga. Kalau dampak negatifnya Bu, buat dari Ibu sendiri? Ya, kalau untuk dampak negatif, untuk fisik juga berdampak ya, sosial juga berdampak juga, perkembangan otak anak juga, berbahasa juga sangat berdampak. Apabila anak selalu di HP, beda. Kalau anak itu yang aktif, gitu kan, fisik motoriknya itu. Mungkin kalau fisik motorik halusnya itu berguna ya, gerak ya karena HP gitu. Untuk fisik motorik kasar anak itu kurang. Itu iya. Anak juga bisa dibebaskan, jangan juga dibebaskan oleh digital itu. Karena dampak negatifnya itu untuk prestasi anak pasti menurun. Menurun kalau terlalu dibebaskan buat anak gitu ya. Jadi walaupun banyak dampak positifnya dari gadget, tapi tetap harus orang tua mendampingi. Iya, betul. Harus tetap dibatasi juga, ya. Karena walaupun banyak dampak positifnya, tapi ya tetap aja sesuatu tuh pasti ada negatifnya gitu, apalagi gadget. Baik, tapi kalau misalnya gini Bu, ada orang tua nih, misalnya apalagi yang anak usia dini atau sebelum prasekolah dia misalnya dia tuh nggak mau diem atau gimana, ya udahlah kasih handphone aja gitu. Itu gimana tuh Bu? Itu yang tidak bisa. Jadi itu berarti orang tua nih yang mengajarkan tidak baik ya. Gini maksudnya, bolehlah dikasih handphone gitu, tapi yang positif yang seperti tadi kita bicarakan ya. Misalkan diajarkan, kan ada yang lucu-lucu ya, mengenalkan hijaiyah gitu kan. Iya, ada nyanyiannya kan di situ ya, dari batata sambil nyanyi sambil ada gambarnya gitu. Ini hurufnya apa sambil pakai kartun gitu kan. Gitu sambil dicontohkan mahrojnya itu bagus juga. Yang penting didampingin. Boleh orang tua memberikan HP gitu kan kepada anak, tapi didampingin dan dibatasi juga. Jangan seterusnya, oh emaknya kerja nih, gitu kan. Emaknya kerja nih ke kantor, anaknya nggak ada yang jaga misalkan gitu kan. Kasih HP berjam-jam. Itu yang tidak boleh. Iya, makanya harus disesuaikan dengan usia juga apabila anak itu diberikan tontonan dan orang tua kita sebagai orang tua betul-betul harus bisa mengarahkan anak gitu. Apalagi kita kerja, misalkan di rumah ada pembantu asik dengan kerjaannya. Nih anak di kamar, HP sendirian, gitu yang tidak boleh. Dari pagi gitu. Iya, pagi, siang, sampai mamanya pulang ke HP gitu kan. Dia berhentinya tidur gitu. Berarti balik lagi tetap dibatasi. Dan sebenarnya nggak bagus juga dengan orang tua yang seperti itu dia. Tidak bagus. Kayak udah biar diem anaknya, kasih aja deh handphone. HP aja gitu, biar diam gitu. Biar diam ya udah mamanya tuh seharian dia bebenah rumah, nonton handphone aja. Iya, itu yang tidak boleh ya. Ada nggak sih Bu kalau kayak gitu dampak ke anaknya sendiri gitu? Sangat berdampak. Yang tadi dampak yang saya sampaikan tadi, fisiknya juga nanti akan berdampak. Kalau gitu kan. dari segi emosional gitu. Sangat. Biasanya anak yang seperti itu cenderung gimana? Iya, cenderung anak begitu itu menyendiri, bicaranya juga langsung gitu kan, kasar. Saya banyak pengalaman seperti itu. Anak bicara itu bahasa binatang keluar kadang gitu. Iya, bahasa binatang keluar, bahasa yang orang dewasa yang suka ini dia juga dibicarakan itu. Itu dari apa? Saya selidiki juga, orang tuanya ngobrol juga, ternyata orang tuanya kerja, tinggal sama neneknya gitu kan. Sedangkan neneknya itu kan sibuk juga, lah anak dikasih HP gitu kan. Ya seperti itu. Betul. Ke temennya itu asal tonjok aja gitu, emosional gitu. Berarti memang ada perbedaannya. Iya, sangat. Jadi orang tua
yang betul-betul megang anaknya seharian di rumah gitu kan. Dan sama orang tua yang kerja gitu kan, emang beda kadang. Tapi tergantung orang tua yang kerja juga kan, kalau anaknya betul-betul dititipkan pas ya nitipinnya gitu kan. Anaknya juga pas dititipinnya, diasuhnya gitu. Tidak seperti itu. Ada anak yang dititipkan baik gitu. Tergantung anaknya juga ya. Pokoknya intinya harus bisa membatasi aja gitu. Harus betul-betul mendampingi anak. Jadi dampaknya juga dampak negatifnya itu tidak terlalu berlebihan itu ya. Berarti memang beda banget Bu ya sama anak yang memang jarang dikasih gadget nih atau dikasih handphone, sama anak yang suka lihat HP terus gitu, lebih emosional. Iya, pengalaman juga ya, kemarin ada anak SMP. Bu Yaya, saya gimana ya, katanya anak saya pulang sekolah langsung ke HP, habis itu bangun langsung ke HP. Ini jadi udah kecanduan. Betul. Kecanduan ini karena sudah kebiasaan, ya kebiasaan. Dia pengen ngaji gitu, oke ngaji nggak apa-apa. Pengen seminggu sekali aja gitu kan, ya nggak apa-apa. Ya alhamdulillah sih anaknya mah nurut ya, karena udah ketergantungan itu. Sholat juga emang asal sholat aja. Cong gitu. Iya betul. Ya begitu. Itu karena ketergantungan HP. Itu kayaknya sudah apa ya? Kalau namanya ketergantungan itu apa ya? Kecanduan. Iya. Kecanduan HP. Justru lebih bahaya Bu ya. Bahaya. Gitu. Udah sangat bahaya itu, Masya Allah. Anaknya baik banget karena HP terus di kamar seharian. Orang tuanya jalan-jalan Sabtu Minggu kalau kamu kerja ya. Ya nggak mau ikut. Lebih enak di rumah. Enak di HP. Main handphone. Enak di handphone. Seperti itu, bagaimana itu ya? Tapi bukan hanya anak-anak yang SMP aja ya Bu ya, kadang-kadang yang TK, PAUD juga, aduh. Orang tua kalau dipanggil tuh lebih mantengin handphone. Kalau gitu. dipanggil gini, misalkan, Pi gitu, tapi apa kan? Saya juga gitu soalnya Bu. Yang bilang ibu Pi. Ibu kayaknya udah tahu ya. Tapi soalnya kayak gitu. Mau dipanggil sama tapi Bu ya. Maksudnya anak-anak yang kayak umur-umur usia dini juga kayak gitu. Iya. Kadang-kadang ada yang kecanduan gitu, nonton handphone, nangis, tantrum. Iya. Untuk orang tua Bu yang mengatasi anak yang marah gitu kalau dibatasi, itu gimana Bu? Yang tantrum gitu, maksudnya yang anaknya tantrum gara-gara nggak dikasih handphone. Terus ya kecewa lah, biasanya anak-anak kecil kan gitu ya, yang kayak gitu. Ya, anak seperti itu harus dideketin. Oke. Nggak bisa diomelin, tidak bisa. Anak seperti itu dirangkul, dipegang, dipeluk. Kalau anak lagi marah nih, udah marah sama anak, pegang, peluk gitu. Insya Allah diem. Iya, marah anak itu seperti itu. Dipegang, udah dipeluk, diajak ngobrol. Ajak ngobrol gitu, ikutin kesukaannya yang baik-baik, kesukaan dia apa, ikutin. Biasanya ya kalau yang bisa diajak ngobrol, masih bisa kita tanganin gitu tantrumnya, itu untuk usia berapa Bu? Iya, anak usia 3 sampai 4 tahun itu emosinya masih belum bisa ya. 3 sampai 4 tahun. Kalau dari 4 sampai 5 tahun, 6 tahun, anak seperti itu apabila main HP kita bisa ngobrol. Maunya seperti apa? Mau jam berapa main HP-nya nak? Mau baca Iqro'nya jam berapa? Gitu. Jadi ngobrol, karena anak udah tahu waktu. Oh iya mah, aku pulang sekolah ya 15 menit boleh ya mah? Oh iya, oke. Itu kan persetujuan. Iya, jadi bikin jadwal nih anak sama orang tua. Itu namanya orang tua yang bijak kepada anak. Jangan bilang, jangan main HP terus gitu. Itu tidak bisa. Jadi anak itu tidak bisa dikerasin seperti itu. Karena zaman sekarang ini zaman digital. Anak tidak bisa dipisahkan dari HP. Karena udah zaman digital sekarang ini. Karena itu juga kan untuk pertumbuhan anak juga bisa dari digital. Iya, begitu ya. Pokoknya anak dipegang. Dipeluk gitu Bu ya. Berarti memang tapi Bu kalau untuk usia di bawah tadi kan kata Ibu 3 tahun? 3 sampai 4. Iya, itu masih susah. Kalau 3 sampai 4 itu masih 4, 5, 6 tahun sudah bisa diajak ngobrol. Kalau 2 sampai 3 tahun belum bisa diajak ngobrol seperti itu. Ya, diajak ngobrol, nak, kamu maunya
main HP-nya jam berapa nak gitu kan. Tidak bisa seperti itu kalau anak 2-3 tahun. Nah, itu biasanya gimana Bu Iya, cara itu caranya ya. kalau umur yang 2 sampai 3 itu? Orang tua caranya bagaimana gitu kan. Pertama, orang tua harus banyak mengajak anak. Ngajak anak, ajak kemana? Yuk nak ke masjid gitu kan. Di Alhidayah ada pengajian Rabu nak ikut. Sedangkan di Alhidayah kan enak, ada mainan juga luas, anak bisa lari-lari, bisa bareng sama teman-teman gitu kan. Iya, jadi orang tuanya sebetulnya ini mah anak jangan main HP, tapi mamahnya main HP terus gitu. Mamahnya TikTokan terus gitu kan. Itu yang sebetulnya. Aduh emang benar-benar nih anaknya jangan main HP, jangan keras dan nada keras. Nah, main HP dulu ya nak ya. Nanti mata kamu rusak gitu kan. Kita bisa seperti ini. Kita ngelihat foto yang matanya hitam gitu kan. Bisa nah. Kalau usia 2 sampai 3 tahun begitu. Matanya dihitamin. Matanya nih hitamin. Nah, kalau main HP terus, nonton HP terus, main game terus, matanya seperti itu mau nggak? Kan anak juga takut. Jadi anak seperti itu 2 sampai tahunnya takut gitu kan. Takut. Iya, kalau anak 2 sampai 3 tahun tuh belum bisa membedakan ini baik, ini tidak baik. Yang dia tahu tuh marah, senang, takut gitu. Dia tahu. Makanya kalau ditakutin boleh nggak? Boleh. Misalkan dihitamin nih matanya, dibikin gambar jadi hitam mata gininya. Nah, kalau main HP terus matanya seperti itu. Mau nggak matanya seperti itu? Tapi nada orang tua jangan keras-keras gitu. Nadanya yang lemah lembut biasa kayak anak, nasehatin anak gitu. Ya. Oh, berarti memang boleh Bu ya ditakutin gitu boleh? Boleh. Tapi nantinya akan jadi trauma nggak sih Bu gitu? Tidak juga. Enggak ya? Maksudnya gini, kalau terus-terusan gitu kan. Kalau terus-terusan nonton terus, mata kita nanti bagaimana? Kalau mata kita merah. Nih, misalkan kita bikin merah-merah seperti ini gitu. Enggak trauma anak seperti itu. Hanya membatasi aja, mengurangi supaya anak tidak main HP terus. Bagaimana caranya? Nah, orang tua harus punya seperti itu. Bisa kan tadi saya bilang ajak anaknya keluar, ajak ke depan rumah, jangan di dalam terus gitu orang tua. Ajak ke taman bermain supaya anak punya teman. Iya, gitu. betul. Tapi pakai lagi kacamatanya. Iya. Pakai dulu Bu, pakai dulu. Biar jelas. Tapi emang ibu-ibu muda sekarang tuh pada mager-mager Bu. Iya tuh karena sekarang kita di dalam di rumah tiduran main handphone satu-satu nih. Iya begitu. Sampai anak-anak setahun udah punya HP gitu kan. Saking apanya? Saking emaknya mager, segala udah pakai HP gitu kan. Enggak apa, sesekali keluar mamahnya. Biar punya teman, punya saudara, punya tetangga, punya sahabat keluar, jangan sahabatnya di HP aja. Dan sekali anak keluar supaya tumbuh kembang anak, fisik motorik halusnya, fisik motorik kasarnya, emosionalnya juga seimbang. Itu kalau dia dalam rumah terus, tidak punya teman, pas sekali keluar lari. Itu yang tidak. Oh, yang kayak gitu Bu ya? Ada yang seperti itu. Anak dalam dikurung sehari-harinya. Pas buka pintu lari seperti apa gitu. Saking senangnya. Anak kan sukanya di area bermain gitu kan. Lari. Iya, gitu, sehari-hari gitu. Iya. Oh, jadi anak-anak yang justru kalau dibuka tuh pintunya lari gitu. Itu justru ada banyak yang seperti gitu. itu. Nih kalau di dalam kelas terus kan anak pas keluar terus kenceng lari saking senengnya gitu kan. Sama seperti anak gitu. di dalam rumah terus gitu. Sama sih kita juga Bu ya, kalau di dalam terus iya, gitu. Sekalinya keluar kan ya. Keluar kemana-mana. Kemana-mana. Oke, baik Bu. Tadi kita udah tahu caranya, cara menanganinya. Iya. Misalnya mereka tantrum, mereka ngambek, mereka kecewa gitu. Iya. Tapi ada nggak sih Bu tantangan dari orang tuanya sendiri gitu? Iya. Untuk mendidik anak-anak apalagi yang usia dini di era sekarang gitu. Tantangannya untuk orang tua gitu. Iya, tantangan untuk orang tua rasanya cemas juga bisa gitu kan. Rasa takut juga bisa. Kalau dikasih HP terus juga kita nanti bagaimana nih anak. Kalau nggak dikasih HP juga anak pengennya main HP terus gitu kan. Itu tantangan buat orang tua gitu kan. Rasa takutnya ini. Ya itu tantangannya, rasa takut orang tua nih buat anak kita gitu kan. Kalau anak-anak terlalu main keluar terus juga ini anak bagaimana, banyak yang seperti itu ya. Jadi ya kita sebagai orang tua
Itu saja ya. Jadi anak selalu dampingin sama kita, gitu, supaya kita itu walaupun kita kerja misalkan, tetap harus ada yang mendampingin, gitu kan. Tidak apa-apa orang tua kerja, tapi tetap anak harus didampingin sama orang tua, supaya kita tidak merasa cemas terus kepada anak. Takut, Bu, anak saya jangan sampai dikeluarkan dulu ya, ntar ada yang nyulik, misalkan gitu. Itu tantangan buat orang tua. Kenapa? Itu rasa takutnya orang tua, gitu. Takut apa? Takut segalanya. Takut anaknya saya seperti apa nantinya kalau main HP terus, gitu kan. Kalau tidak dikasih HP juga anak saya pasti nangis. Itu tantangan buat anak orang tua terhadap anak yang main HP terus. Iya. Berarti memang tantangannya tuh lebih ke rasa cemas ya ke orang tua. Iya, Bu, ya. cemas juga orang tua. Sebagai orang tua kan pasti ya rasa cemas, rasa takut ya. Orang tua seperti itu. Anak saya nanti kalau sudah besar, nggak anak-anak kecil aja. Anak kita yang sudah besar di dalam terus gitu orang tua cemas. Kalau dibicarakan anak segede gitu mah bukan ngobrol juga bagaimana gitu kan. Kadang anak dalam kamar terus dari pagi libur. Terus-terusan kita tanya main apa nak gitu kan. Main apa deh itu deh. Apa-apa. Gitu anak-anak. Apa-apa main begini doang padahal kan kita ngeri ya. Itu cemas orang tua. Makanya kita nanya kan gitu. Oke. Tadi tantangannya buat orang tua, berarti memang tantangannya lebih ke rasa cemas, rasa takut ya Bu ya, karena takut anaknya terlalu kecanduan juga, nggak bisa dilepasin juga dari gadget gitu. Tapi untuk peran sendiri dari orang tua gitu Bu, dari mulai yang anaknya usia dini, anaknya SMP, anaknya SMA gitu, bagaimana seharusnya peran orang tua di umur terhadap anak yang usianya berbeda-beda nih, misalnya yang usia dini tuh seperti apa sih penanganannya gitu, peran orang tuanya seperti apa. Kan kalau anak usia dini nggak mungkin dong orang tuanya ajak ngobrol curhat gitu kan, belum bisa gitu Bu ya. Jadi gitu gimana? Baik, kalau seperti itu kita terhadap anak usia dini, misalkan anak 1 tahun kita harus banyak berbicara, anak 2 tahun orang tuanya juga harus bicara. Jadi kita nih, misalkan kita tuh kayak anak 2 tahun, misalkan baru belajar bicara, tapi jangan cadel-cadel. Misalkan mau apa gitu ya, misalkan cadel bicaranya dicadel-cadelin, itu tidak boleh ya. Intinya supaya anak lancar bicara, orang harus banyak bicara. Nyanyi, gerak, gitu kan. Jadi kita nyanyi, gerak-gerak gitu. Itu bisa kepada anak-anak seperti itu. Untuk anak 3 tahun bisa diajak bicara, ngobrol. Anak 3 tahun ke 4 tahun, cuman 2 ke 3 tahun belum bisa. Nih seperti ini ya, kalau main HP ini tidak bisa. Anak seperti itu dipegang, disayang, dipeluk, dicium. Kalau anak seperti itu caranya. Nah kalau udah 4 tahun sama, dipeluk, dicium bisa ya. Diajak ngobrol sudah bisa. Kalau 4 sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun usia SD. Apalagi dari usia 7 tahun, misalkan sampai 12 tahun, itu anak kita harus jadi teman. Diajak ngobrol. Seharian ini ketemu siapa aja nak gitu kan, di luar sana gitu. Bagaimana gitu kan, tadi ketemu siapa saja, karena banyak kan kerja kan misalnya gitu kan. Iya, tadi belajarnya belajar apa nak, itu kan ngobrol. Sudah bisa anak SD. Anak SMP kita diajak ngobrolnya sama, itu harus seperti teman, seperti sahabat gitu kan. SMP, SMA, jangan sampai udah SMP nggak pernah diajak ngobrol. Anak SMP nggak pernah ditanya apa-apa sama anaknya. Jangan bilang cerewet nih si mama gitu kan, nanya terus gitu kan. Karena orang tua itu emang saya nih sebagai orang tua ke anak pasti kita nanya ya, walaupun jarang ngobrol ya, nggak terlalu komunikasi karena anak saya jarang bicara ya gitu kan. Kita sewaktu kita ngobrol, nggak terus-terusan gitu kan, sebatasnya. Tetapi tetap intinya mah harus kita bicara sama anak, tanya anaknya kenapa gitu kan, kenapa pulangnya sore ya, kemana dulu ya gitu, kalau pulang sekolah itu seperti itu. Tetap jadi anak kecil gitu kan, seusia 2-3 tahun dirangkul, disayang, dipeluk, dicium gitu kan, itu dengan penuh perasaan. Kalau 4-5 gitu bisa dengan diajak ngobrol, dengan nyanyi gitu kan, dengan tari-tari gitu. Kalau saya seperti itu. Anak SMP, SD, SMP ajak ngobrol. Kelas 6 sudah bisa diajak seperti anak remaja gitu. Kalau 6 sekarang, iya, dia malah suka curhat begini gitu. Ibu, saya mau curhat Bu, gitu kan. Saya mau curhat Bu, apalagi anak-anak perempuan ya. Iya, benar. Iya, itu ya seperti itu.
Kalau ke ibu-ibu, sama ibu-ibu juga. Kalau ibu-ibu kan diajak ngobrol juga tetap ya. Curhat juga ya Iya, ibu ya. curhat juga. Baik Bu, tadi itu peran sebagai orang tua Bu ya, berarti memang nggak semuanya kan fase-fase anak tuh semua diajak ngobrol Iya. Bu ya. Kayak anak umur 2-3 diajak ngobrol tuh kan nggak bisa Iya. gitu. Terus Diajak bermain, diajak nggak bisa bermain. juga yang anak SD dikasih joget-joget Iya, gitu kan, nggak iya, nyambung iya, gitu. nggak nyambung. Jadi memang per fase anak ini Sesuai memang umur. sesuai Sesuai oke. umur, sesuai umur. Sesuai umurnya, sesuai fasenya kali Bu ya, kayak Iya. anak-anak, remaja, juga Iya. dewasa gitu. Iya. Oke, terakhir nih Bu, nasehat buat ibu-ibu yang Iya. nonton podcast Oh, iya. kita, yang semangat mengurus anaknya gitu, apalagi Iya. di era digital Zaman, ini, kita zaman Terus, seperti ini. Kayak ini duduknya mau gerak. Kaget. Boleh Bu, silakan. Ya baik, teman-teman, nasihat saya pada pagi hari menjelang siang, kita sebagai orang tua yang mengurus anak dari pagi, siang, sore, malam ya. Kalau anaknya nggak ada Nggak ada dicariin libur. gitu kan. Nggak ada libur ya. Semoga lebih semangat lagi ya sebagai kita orang tua itu menjadi amal buat kita nanti ya intinya Betul, ya. amin. Buat amal kita nanti, semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, Amin. bisa nurut sama orang tuanya. Amin. Ya itu kan kita sebagai orang tua itu, anak saya semoga anak yang soleh gitu kan, itu intinya. Semoga ibu-ibu juga bisa membimbing anaknya dari anak yang masih kecil, besar, dewasa gitu ya, lebih dewasa lagi bisa didampingi oleh ibu-ibu semuanya. Itu saja ya. Nah, itu dia Iya. sedikit nasihat dari Ustazah nih buat ibu-ibu yang Iya. nonton podcast Iya. kita kali ini. Harus terus semangat, Semangat. mendoakan yang terbaik buat Iya, anak. terbaik buat anak. Pastinya untuk jadi anak yang soleh-soleh, Iya, pasti. yang baik juga. Taat kepada orang tua. Nah, betul, Iya. itu nomor 1 Ibu ya. Iya, amin. Taat sama orang tua juga Iya. sama Allah. Berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Betul, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu, kita sudah ada di Selesai. penghujung acara podcast Iya. kita hari ini. Terima kasih banyak Iya. sudah berbagi ilmu Iya. parenting Bu ya, ini sebenarnya Iya, kayak parenting ya. Ilmu Parenting, parenting iya. ya, tentang mendidik anak di era digital ini. Iya. Semoga ilmu yang Ibu berikan buat Nevi juga buat penonton podcast Al Hidayah ini bisa bermanfaat. Amin. Bisa jadi pahala juga buat Amin. Ibu. Amin. Amin ya Amin. rabbal alamin. Ibu juga semoga sehat terus. Amin ya Allah. Dakwahnya diperlancar sama Amin. Allah. Ya. Terus ini sih mudah-mudahan bisa bikin sekolah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, mudah-mudahan ada rezekinya. Amin. Nanti Nevi ngelamar ya, jadi Iya. gurunya ya. Iyalah. Oke, sahabat Al Hidayah, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah di penghujung acara podcast hangat kita. Tadi kita udah berbincang-bincang banyak banget sama Ustazah Yaya. Iya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat Al Hidayah yang nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga YouTube dari Al Hidayah, YMAH_TV. Juga follow TikTok dan Instagram kita di @las.alhidayah. Oke, terima kasih sama-sama. Ustazah. Kita pamit undur diri. Saya Nevi Septianti dan Yaya Hindayani. pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.